Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Surat Al-Maidah ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Wa ilaihil masir. Wa ilaihil masir. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir.
faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ngawihani ayat 18. Tahan mimati kanuba ditahan heula ikhfa bal antum uyani wa qalatil yahud berkata orang-orang Yahudi wa nasara dan orang-orang Kristen Nasrani nahnu kami abnaullah adalah putra-putranya Allah wa ahibba'uh dan kekasih-kekasihnya putra Allah yang dikasihi oleh Allah, yang disayangi oleh Allah. Maksudnya mustahil menyiksa orang Yahudi, orang Kristen, memasukkan mereka ke neraka. Kalaupun masuk ke neraka, illa ayyaman ma'dudah, hanya beberapa hari saja, paling lama seminggu. Qul jawab falima, maka kenapa yu'adzibukum, dia menyiksa kalian bidunubikum, akibat dosa-dosa kalian. Buktinya orang Yahudi disiksa oleh Allah dengan dijadikan kirodata wal khonazir wa abadat tohut. Ada yang dijadikan babi, dijadikan kera ya. Bahkan ketika Nabi dikasih biawak, kata Nabi, dulu umat sebelum kamu Yahudi ada yang dijadikan biawak, tapi memang mereka tidak berketurunan, jadi monyet nama lain turunan Yahudi.
sudah punah. Dan itu ada ya di Alkitab mereka yang sekarang mereka pegang juga masih ada itu. Kemudian Allah menyiksa orang Yahudi, orang Kristen, la yab'atsanna 'alaihim man yasumuhum su'al 'adzab. Allah akan mengirimkan kepada mereka yang menimpakan ke mereka siksaan yang pedih. Maka kita tahu Yahudi itu selama berabad-abad sampai Israel berdiri itu menjadi bangsa yang tertindas, tidak punya negara, tidak punya tanah air, tidak punya kebangsaan. Makanya mereka mendesak kembali ke Israel sekarang, Palestina. Meskipun Palestina yang sekarang atau sejak tahun 1900-an itu sudah tidak menjadi tanah air mereka karena sudah menjadi dimiliki oleh orang-orang Arab. Dan banyak juga siksaan-siksaan yang diterima oleh orang-orang Kristen ya, lewat wabah-wabah dan sebagainya ya. Itu bukti bahwa berarti mereka berdosa, bahkan banyak dosanya. Di surat Al-Isra Allah menjelaskan bahwa la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Mereka akan merusak 2 kali, dan di 2 kali merusaknya itu mereka juga akan dibinasakan sebinasa-binasanya. Maka sejarah mencatat kebinasaan pertama itu setelah kekuasaan Nabi Sulaiman berakhir, mereka dihancurkan oleh Romawi sampai rata dengan tanah bangunan-bangunannya. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusyiha. Itu kan Palestina yang rata dengan tanah. Dan itu sudah dimaklumatkan di dalam kitab mereka. Kemudian mereka ngajago deui, nah nanti dibinasakan lagi. Kapan? Ya di akhir zaman yang disebut the last battle ya, perang akhir zaman. Bal antum basyarum mimman khalaq. Justru kamu adalah manusia biasa di antara yang Dia ciptakan. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dia mengampuni yang Dia kehendaki dan menyiksa yang Dia kehendaki. Jadi klaim Yahudi Kristen kami anak-anak dan kekasih Allah, anak-anak pilihan Allah, itu maksudnya akan diampuni dan tidak akan disiksa. Allah membantah di sini. Urusan mengampuni dan menyiksa itu bukan berdasarkan ras. Allah itu tidak rasis, tapi berdasarkan amal. Jangankan Yahudi, Nabi SAW saja innama ana basyarum mithlukum. Nabi Muhammad SAW saja lan yudkhilani al jannah amali. Amalku tidak akan memasukkanku ke surga kecuali rahmat Allah. Jadi tetap harus berusaha meraih rahmat Allah. Bukan berarti sudah pasti rahmat Allah itu datang. Sekelas Nabi Muhammad SAW saja begitu. Jadi Islam itu nggak ada peluang rasis sama sekali. Islam itu kan rahmatan lil alamin, berlaku untuk semua, dan tidak ada doktrin asal masuk Islam maka pasti tidak akan disiksa, nggak ada. Pernah muncul itu di kalangan para sahabat
dan sudah dibantah oleh Allah dalam surat An-Nisa. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'ay yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Jadi tetap berdasarkan amal. Dan ini sampai hari ini diajarkan di Yahudi dan di Kristen. Dalam sejarah terbukti yang awalnya itu perang salib, bagaimana tidak berperi kemanusiaannya tentara salib dalam membantai umat Islam. Di zaman Turki itu terkenal si Vlad Dracula, ya, Raja Hongaria. Tuh dipenggal kepala lalu ditusuk, dijajarkan, dan sekarang dia jadi pahlawan. Aya patung namun orang asup ka Rumania ka Hongaria teh aya patung gede juga patung Soekarno gitu, dibanggakan, padahal sejarah pembantaiannya mengerikan, ya, sampai nanti mati, ya, bunuh diri sebelum diringkus sama Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemudian bagaimana Yerusalem sampai tergenang darah, ya, darah umat Islam yang dibantai di Masjidil Aqsa sampai betis, yang menurut para sejarawan, ya, sejarawan Rusna itu sejarawan Kristen, dan itu berbanding terbalik. Kan Yerusalem dikuasai ku kerajaan Kristen selama 89 tahun. Taina Israel can 88 tahun. Ya, gak karasa barat, itu jauh beda jeung Indonesia lah. 75 berarti kalau kita 78, Israel 75. Berbanding terbalik 89 tahun berikutnya ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Yerusalem, tidak ada satu darah pun yang tergenang akibat pembantaian. Kalau peperangan mah ya ada, pembantaian gak ada. Dan itu sampai dijadikan film di Hollywood, ya, Kingdom of Heaven, nunyian itu orang Kristen. Jadi itu diantara bukti kejujuran ayah nu jujur orang Kristen mengakui sejarah, ya. Termasuk Yahudi. Kita tahu hari ini kenapa mereka bebas membabi buta, merampas tanah orang Palestina yang gak mau dibunuh, pakai senjata kekerasan, dicarekan ku Amerika eureun ke maju deui gitu. Carekan eureun maju deui terus beki lega. Yang dulu Yahudi gak punya tanah, sekarang menguasai 3/4 Palestina. Palestina nggak disisakan 2 kota, Gaza jeung tepi barat. Ayeuna mah meureun jiga Bandung Surabaya, apa jauh teh? Gaza jeung tepi barat teh siga Bandung Surabaya. Tengah-tengahna Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timurna Israel gitu. Pan kurang biadab teh leuwih teuing biadabna. Dan mereka mendoktrinkan di dalam kitab-kitabnya karena bangsa selain Yahudi itu monyet, ya, dan monyet yang paling baik itu ta eta nu sok muji-muji Israel. Bikin kayeuna pan ajengan mararuji Israel. Soekarno wae jeung Jokowi teu wani, ya. Itu diantara satu-satunya yang membuat kita bangga. Soekarno itu dia menolak Israel dan bikin kayeuna teu wani PDIP ngaku Israel. Itu konferensi Asia Afrika itu intinya menolak Israel, mentak kudu diajarkeun teh sejarah nu eta mah, nu lainna mah teu kudu. Penyimpangan mah. Ini ajengan-ajengan kiai-kiai babak baru hubungan Islam Israel. Menigarul ningalin lagi, masa penjajah mau dibenarkan? Indonesia kan di Mukadimah Undang-Undang 45 UUD 45 anti penjajahan, ya, yang tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Ayeuna dek diakui
kurang adab pisan. Dan itu semua mereka membabi buta seperti itu karena doktrin rasis ini. Dan itu tidak ada dalam sejarah Islam ketika mereka menaklukkan negara-negara jajahannya, nggak ada. Makanya peradaban Islam majeng mayeng beda jeung Mongol. Wah, main bakar, hancurkan. Kristen juga gitu, nggak tersisa sejarah. Mata contoh sekarang di Turki, meski Hungaria, kemudian Istanbul dulunya negara Kristen, situs-situsnya masih ada, tidak dihancurkan dan nggak boleh. Ya. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma, hanya milik Allah kerajaan langit bumi dan di antara keduanya. Wa ilaihil masir, dan hanya kepadanya tempat kembali. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasuluna, rasul kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubayyinu lakum, yang memberikan penjelasan kepada kalian, ala fatrah, di masa fatrah. Fatrah itu keterputusan, pegat, kekosongan, loss, ya. Minar rusul, ya, the loss of rasul, kekosongan rasul. Antaqulu, agar kalian tidak mengatakan maja'ana min basyir wala nadhir, tidak ada datang kepada kami yang memberikan kabar gembira, tidak juga yang memberikan peringatan, ancaman. Faqad ja'akum basyiru wa nadhir, sungguh telah datang kepada kalian pemberi kabar gembira dan pemberi ancaman. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Fatrah itu masa kekosongan dari sejak Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa lahir tahun 1 Masehi, mendak disebut Masehi tetin Al-Masih. Kelahiran Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW diutus tahun 610 Masehi, berarti 600 tahun. Indonesia wae nya ti penjajahan bikin ke ayeuna can 400 nya, kakara 400 tahun. Jadi lama ya, kekosongan. Padahal Bani Israel itu tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabi khalafahu nabi. Tasusu itu tina siasah, dipimpin oleh para nabi. Setiap kali nabi meninggal langsung diganti ku nabi, Gak pernah kosong nabi. Nabi Musa wafat diganti ku Nabi Harun, Nabi Harun wafat diganti lagi ku nabi lain. Nabi gak pernah kosong nabi. Terus sampai Zakaria, Yahya, Isa, itu kan berturut-turut. Zakaria meninggal, Yahya meninggal, Nabi Isa. Tapi sesudah Nabi Isa lost. Tapi orang-orang Kristen sendiri sudah tahu bahwa masa itu akan terjadi. Dan orang Kristen itu bertugas sebagai mubasysyiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Dan itu berhasil sebagian dipertahankan oleh pendeta-pendeta Kristen. Laisu sawa'a min ahlil kitab ummatun qaimatu yatluna ayatillah ana al-laili. Makanya yang yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih, arariman. Dan saya sudah tulis ya di edisi Maulid kemarin panjang lebar tentang bukti kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah menyebutkannya al-bayyinah. Baik orang Yahudi, orang Kristen, orang musyrik, semuanya tahu di masa fatrah itu akan datang seorang Rasul. Nah, ini Rasul sudah ada. Kumaha ya dek terus-terus munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kenyataannya benar. Wa matafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Jadi ini penegasan kritikan yang keras. Rasul yang mereka tunggu-tunggu selama 600 tahun ya, kok malah ditentang.
Padahal semacam Najasyi, Heraklius sendiri mengakui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasul yang dijanjikan di masa fatrah. Ini menunjukkan kebenaran Al-Quran, sebagaimana nanti juga akan disebutkan bahwa Al-Quran itu muhaiminan alaih, menjadi pemutus hukuman, penghukum bagi kitab-kitab sebelumnya. Karena memang begini, apa yang jadi keyakinan Yahudi Kristen dijelaskan Al-Quran, bahkan mengoreksinya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.